Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di pekan ini kita akan membahas tentang kisah Nabi Musa, dan mungkin ada sebagian ataupun banyak dari teman-teman yang tahu kisah Nabi Musa itu seperti apa, mulai dari lahir, kemudian dewasa, dan sampai masa kenabiannya. Nah, tapi di sini kita akan membahas agak sedikit ya, diringkas karena time-nya juga ataupun waktunya juga tidak mencukupi. Kalau seandainya kita bahas tuntas mulai dari kelahirannya Nabi Musa, kemudian kenabiannya, kemudian masa hidupnya itu seperti apa gitu kan. Nah, itu tidak akan cukup, tapi cukuplah sedikit yang akan kita bahas ya. Ya, baik, kita masuk di sini di modul yang sudah aku buat, bisa teman-teman lihat ataupun teman-teman perhatikan, baca dengan saksama, kemudian dipahami, insya Allah bisa untuk teman-teman yakini dan aplikasikan dari cerita yang sedikit. Nah, kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Nabi Musa itu adalah merupakan salah satu nabi yang mendapatkan julukan Ulul Azmi. Nah, Ulul Azmi ini tidak semua nabi mendapatkannya ya. Yang mendapatkan julukan Ulul Azmi ini cuma 5 ya, dan salah satunya itu adalah Nabi Musa. Kenapa? Karena tingkat kesabaran beliau itu semasa hidupnya itu sangat tinggi gitu. Walaupun ada cerita lain yang mengatakan bahwasannya Nabi Musa adalah nabi yang paling mudah untuk marah ataupun enteng tangan. Ya, arti kata enteng tangan di sini yaitu sangat ringan tangannya untuk memukul ya, ataupun yang lainnya seperti itu. Tapi dalam hal kemungkaran ya, bukan dalam hal nafsu ingin orang yang tidak salah kemudian tiba-tiba dipukul. Nah, tidak seperti itu. Nah, yang mempunyai ketabahan dan kesabaran yang luar biasa. Nabi Musa dapat gelar Ulul Azmi ini bersama dengan Nabi Nuh ya, yang 5 tadi, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Nah, itu mereka semua mendapatkan tingkat kesabaran yang tinggi. Dan Nabi Musa ini hidup di zaman seorang raja yang sangat rakus atas kekuasaan, yang sangat rakus dengan harta. Bahkan raja tersebut mengakui bahwa dirinya itu adalah Tuhan ya. Siapa? Ya, mungkin teman-teman juga tahu, yaitu adalah Raja Fir'aun ya. Bahkan di dalam sejarah, Fir'aun ini saking kejamnya ya, saking kejamnya ketika ada anak yang baru lahir, kemudian untuk yang laki-laki agar dibunuh. Kenapa? Karena ada beberapa dari penasehatnya itu bermimpi bahwasannya kerajaan Fir'aun itu akan tumbang oleh seorang anak laki-laki. Nah, maka penafsiran ini langsung digerakkan oleh Fir'aun agar kekuasaannya itu terus berlanjut seperti itu. Namun semuanya berubah ketika Nabi Musa dilahirkan. Nah, di antara kisahnya ya, di antara kisah banyaknya kisah-kisah yang kita ketahui dari para nabi, dari 25 nabi yang kita yakini, walaupun pada hakikatnya jumlah nabi itu kurang lebih ada 1200 orang ya. Nah, yang diceritakan di dalam Al-Qur'an. Nah, jadi ada yang diceritakan di dalam Al-Qur'an, ada yang tidak diceritakan di dalam Al-Qur'an. Nah, sisanya kita mencari tahunya dari mana? Oh, dari hadis Nabi gitu. Jadi sumber segala ilmu itu cuma 2 ya, dari Al-Quran dan hadis Nabi. Nah, salah satu kisah yang dapat kita ambil hikmahnya, nah, yaitu adalah Nabi Musa ya, yang ingin berguru dengan seorang nabi yang namanya itu tidak termasuk ke dalam 25 nabi yang wajib kita imani. Siapa? Nah, itu Nabi Khidir. Nah, di situ Nabi Musa belajar tentang 3 ilmu ya, 3 macam kesabaran. Nah, diajari semua tentang kesabaran ya, seperti yang udah pernah aku bahas di pertemuan sebelumnya. Ya. Nah, di dalam surat ini, nah bisa dilihat nanti bawahnya, di dalam surat ini menceritakan bahwasanya Nabi Musa
tidak berbolehkan banyak bertanya gitu. Jadi segala peristiwa yang dilakukan oleh Nabi Khidir, lihat dan pelajari maksud yang dilakukan oleh Nabi Khidir itu apa gitu. Nah, Nabi Musa dilarang untuk bertanya gitu. Jadi cukup diam, perhatikan dan apa yang dimaksud oleh Nabi Khidir ini. Ya, bisa dilihat di situ di dalam suratnya qala lahu Musa dan seterusnya ya, yang artinya juga bisa teman-teman baca. Nah, di situ bahwasannya artinya itu Musa berkata kepada Khidir, "Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkanku kepada ilmu yang benar? Di antaranya adalah ilmu yang telah diajarkan oleh Allah kepadamu." Gitu. Nah, kemudian dijawablah oleh Nabi Khidir, "Sesungguhnya kamu berkali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku." Kenapa? Karena memang Nabi Musa ini diperintahkan oleh Allah untuk belajar masalah kesabaran dengan Nabi Khidir. Karena Nabi Khidir ini hidup di zamannya Nabi Musa. Ya. Nah, kemudian dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup terhadap hal tersebut. Nah, Musa pun berkata, "Insya Allah kamu akan mendapati aku sebagai orang yang sabar dan aku tidak akan menentangmu dalam sesuatu urusan apapun." Jadi Nabi Musa itu ketika bertanya agar diberikan pembelajaran, diberikan ilmu, dan Nabi Musa itu tidak boleh banyak tanya. Kemudian ditanya kembali, "Apakah engkau akan yakin benar-benar bersabar ketika bersamaku?" Nah, Nabi Musa pun menjawab kembali bahwasanya, "Ya, saya akan bersabar. Nah, dalam hal apapun saya akan bersabar." Nah, dia berkata, "Jika kamu mengikutiku, maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun ya, sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu." Nah, 3 macam kejadian yang diajarkan oleh Nabi Khidir kepada Nabi Musa itu kemarin sudah aku bahas ya pada saat kita Zoom. Nah, itu semuanya adalah pembelajaran kepada untuk Nabi Musa. Nah, kisah Nabi Musa dalam surat Al-Kahfi ya, dalam surat Al-Kahfi tersebut dapat kita ambil hikmahnya apa? Nah, betapa kita harus bersabar dalam menuntut ilmu. Karena seseorang itu lahir di dunia ini tidak langsung pintar. Seseorang lahir di dunia ini itu tidak langsung menjadi profesor, menjadi doktor, menjadi ilmuwan, menjadi orang yang kaya ya. Nah, kesabaran merupakan modal utama bagi kita semua, baik untuk yang sedang menuntut ilmu, yang bekerja ya, itu semuanya adalah modal utama. Kenapa? Karena setiap hari kita itu akan selalu dipertemukan oleh Allah dengan yang namanya masalah. Nah, pada saat masalah itu tiba, maka sikap kita itu haruslah bersabar. Kemudian memohon kepada Allah agar segala yang diberikan oleh Allah itu diberikan jalan keluarnya. Ya. Nah, seperti itu teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Sebenarnya ini udah dibahas di pertemuan sebelumnya, tapi agak lebih jelas lagi kan. Kalau seandainya ada yang kurang paham nanti bisa ditanyakan ke teman-temannya yang hadir gitu kan, ataupun yang mengikuti Zoom ya, semoga bisa diambil manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba